Selamat datang di Invest Go Podcast bersama saya Eros Perwita. Di podcast kali ini kita akan coba bahas mengenai dua saham ya, yaitu Harum dan Emtek. Nah, sebelum kita membahas mengenai dua saham ini, teman-teman silahkan kunjungi website kami ya, www.investgo.id ya, www.investgo.id. Ya, di situ saya menulis berbagai artikel ya. Saya menulis artikel, saya menulis pengalaman-pengalaman saya dan juga pandangan-pandangan saya mengenai saham-saham yang saya analisa. Ya, siapa tahu bisa menambah wawasan, menambah insight ya. Di situ kita juga bisa berkomunikasi ya, atau kita bisa diskusi di dalam komentar di dalam artikel tersebut ya. Maka silahkan ya teman-teman untuk kunjungi website kami investgo.id. Nah, balik lagi nih, kenapa dua saham ini, Harum dan Emtek? Harum menurut saya adalah saham yang unik ya. Unik kenapa? Karena Harum ini bisnis utamanya adalah batu bara. Di mana kalau kita lihat saham-saham batu bara sekarang ini tidak naik ya, belum naik. Tetapi kenapa Harum Energi itu bisa naik bahkan menjadi multi bagger di saat saham-saham batu bara yang lainnya diam di tempat. Ya seperti kita tahu ya, saham-saham batu bara di market leadernya ya, sebagai market leader di Indonesia ini biasanya kita kenal di tiga saham ini ya, Adaro, PTBA dan juga ITMG. Ya, tiga saham batu bara yang terkenal ini biasanya kita bandingkan nih tiga Adaro, dan ternyata tiga-tiganya ini ya, Adaro, ITMG dan PTBA selama ini nggak kemana-mana gitu. Ya, hanya naik kira-kira akhir tahun kemarin saja, ya akhir tahun kemarin saja, menjelang penutupan akhir tahun itu pun naik, setelah itu ya nggak kemana-mana gitu. Nah, berbeda dengan Harum Energi ini. Harum Energi ini ternyata kenaikannya berlanjut sampai sekarang, ya bahkan saya hitung di 3 bulan terakhir, harga sahamnya itu sudah naik 300%. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Harum Energi bisa menjadi multi bagger? Kita bisa belajar dari Harum Energi dan kita kita bisa cari, kita bisa terapkan di saham-saham yang lain sebelum menjadi Harum saat ini gitu. Begitu juga dengan Emtek ya, atau saham atau perusahaan elang mahkota teknologi ini. Ya, di mana saham-saham media lainnya ya, kebetulan Emtek ini adalah saham media ya, bergerak di media, induk dari SCMA, induk dari SCTV itu ya. Dan Emtek ini ternyata membukukan kenaikan kinerja ya, kinerja saham maksud saya itu adalah sangat memuaskan, sangat tinggi ya, menjadi multi bagger lain. Padahal kalau kita lihat anak perusahaannya seperti SCMA, kemudian saham media yang lainnya seperti MNCN memang juga naik gitu, tapi tidak sesignifikan Emtek. Kenapa? Nah, kita akan diskusikan, kita akan bahas di podcast kali ini, ya. Nah, teman-teman, bagi pendengar podcast silahkan teman-teman juga membuka chart dan juga laporan keuangan itu juga lebih bagus ya, supaya kita bisa, teman-teman bisa kebayang nih apa yang saya omongkan di sini dengan melihat dari laporan keuangan, ya. Nah, kita lihat dulu nih, mengenai pergerakan harga saham Harum. Pergerakan harga saham Harum ya, kalau teman-teman misalkan nih punya Harum Energi katakanlah di sekitar bulan Oktober ya, Oktober atau November di mana harganya masih 1.500. Sekarang sudah menjadi 6.750. Ya, kalau kita hitung itu kurang lebih naiknya sekitar 300% ya. 300% hanya dalam tempo sekitar 3 bulan. Ini luar biasa ya, di mana saham batubara lainnya tidak naik, justru Harum ini naik tinggi 300% dalam 3 bulan. Nah, kenapa? Yang pasti ya, kalau menurut saya ya, di mana saya selalu menggunakan analisa fundamental untuk saya menganalisa saham, pasti ada reason fundamentalnya dan saya yakini itu ya. Dari dulu sampai sekarang saham naik kenceng karena yang pertama ada pembalikan kinerja ya. Nah, sama Harum Energi ini juga ada pembalikan kinerja.
Kalau teman-teman lihat laporan laba rugi dari Harum Energi ya, posisi 30 September tahun 2020 kemarin, ternyata laba bersihnya itu naik dan naiknya cukup signifikan, yaitu kurang lebih 50%. Dari 16 juta US dollar tahun 2019 kemarin ya, kuartal 3 2019 kemarin menjadi 25 juta US dollar di kuartal 3 2020 kemarin. Ya bayangkan ya, tahun 2020 saat perusahaan-perusahaan sedang kesusahan karena ada krisis ya, karena ada pandemi Covid. Bahkan banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang tidak bisa membayar hutang ya. Tetapi Harum Energi justru bisa menaikkan kinerjanya, justru bisa membuka laba bersih yang naik dan naiknya juga nggak main-main ya, nggak tanggung-tanggung, 50%. Nah itulah pembalikan arah ya, itulah yang biasa kita sebut dengan saham turnaround ya, di mana kinerjanya membalik ya, membalik menjadi lebih baik ya. Nah, Harum mencetak pertumbuhan laba bersih sebesar kurang lebih 50% di saat kondisi krisis ya, ini bagus sekali. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat, lihat lebih detail lagi ya di laporan laba ruginya, sebenarnya kenaikan laba bersih dari Harum ini tidak ditopang dari pendapatan. Ya, karena pendapatan terbesar dari Harum ini masih di sektor batu bara, di mana di kuartal 3 2020 kemarin, ya harga batu bara global itu masih rendah. Ya, masih di kisaran $50 per metrik ton ya, harga acuannya. Ya, makanya pendapatannya turun ya. Jadi ini wajar ya, ketika kita bicara mengenai bisnis komoditas ya, kita bicara mengenai harga komoditas itu sendiri, harga acuannya. Kalau harga acuannya turun, biasanya pendapatannya akan turun. Ya, kalau harga acuannya naik, biasanya pendapatannya akan naik. Dan pendapatan Harum sebenarnya turun. Tahun 2020 kemarin turun ya, turun dibandingkan tahun 2019 kemarin ya, dari 200 juta US dollar menjadi 136 juta US dollar. Kira-kira turun berapa persen itu? Mungkin kurang lebih sekitar 30 sampai 40% ya, saya belum menghitung detail, tapi intinya ada penurunan pendapatan yang menyebabkan laba brutonya turun. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok bisa Harum Energi ini bisa membukukan kenaikan laba bersih yang signifikan? Nah, ternyata ada pendapatan lain-lain. Ya, pendapatan lain-lain sebesar 18 juta US dollar. Nah, sekarang pendapatan lain-lain ini ditopang dari apa sih? Nah, salah satunya adalah ditopang dari anak perusahaan Harum yaitu Nickel Mines Limited ya, di mana kalau teman-teman lihat di laporan keuangannya di situ ada perubahan nilai wajar sebesar 12 juta US dollar dan sisanya itu dari selisih kurs ya, keuntungan selisih kurs. Nah, teman-teman lihat ya, ketika Harum Energi memiliki anak perusahaan bisnis batu bara, tetapi memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang nikel, dan saat ini nikel sedang memiliki story bagus, sentimen positif yang bagus di tahun 2021 ini, maka harga sahamnya pun juga ikut terbang. Ya, jadi di sini sebenarnya bisa kita simpulkan ya, kita simpulkan, ketika ada terjadi pembalikan kinerja, kemudian ditambah dengan sentimen positif, disitulah terjadi multi bagger, gitu. Ya, jadi ada faktor fundamentalnya dulu nih, ya ada faktor fundamentalnya dulu yang membaik. Ya bahkan kalau teman-teman misalkan lihat saham Antam maupun Incoy saat ini ya, kenapa bisa terbang saat ini? Karena ya kinerja mereka tahun 2020 ini juga membaik, bagus. Kenapa? Karena ada nikel di sana, di mana harga nikel, harga acuannya sedang naik ya dan 3 perusahaan ini dia juga memproduksi nikel, ya sudah kinerjanya membaik, kemudian tambah sentimen positif, jadilah multi bagger gitu. Jadi ada reasonnya ya, di sini ada reasonnya. Jadi sebenarnya dari sini aja sudah kelihatan ketika perusahaan berbalik arah, disitulah calon multi bagger selanjutnya gitu. Ya, calon multi bagger selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita cari saham-saham yang punya potensi untuk berbalik arah di tahun ini, ya insya Allah dalam 1-2 tahun ini saham ini akan menjadi multi bagger gitu.
ya. Cuman kalau kita lihat, pergerakan harga saham Harum saat ini sudah naik tinggi, apakah, saya minat untuk masuk Harum? Ya saat ini sih tidak gitu ya, karena, kalau kita pengen mencari multi bagger ya kita jangan mengejar kereta ya, tapi kita menunggu kereta yang belum jalan, itu lebih bagus dan lebih tenang. Kalau kita ngejar kereta biasanya tidak lebih tenang ya, artinya ya deg-degan juga apakah saya sudah membelinya sudah kemahalan atau belum, seperti itu. Ya, makanya kita cari lagi nih, apa nih saham-saham yang punya potensi untuk berbalik arah di tahun 2021 ini, ya. Nah, sebenarnya kayak kalau menurut saya ya, sebenarnya Harum Energi ini masih punya potensi, di mana ya tadi ya, bisnis batu baranya belum sehat, belum normal, pendapatannya masih berkurang ya, pendapatannya masih turun dibandingkan tahun 2019 kemarin. Nah, ini adalah kondisi batubara tahun 2020 kemarin. Nah, di tahun 2021 ini sebenarnya kondisinya berbeda. Ya, harga acuan batubara sudah naik 50% ya, dari yang hanya $50 per metrik ton, sekarang sudah di level sekitar 80-an dolar per metrik ton. Artinya ada kenaikan harga batubara kurang lebih 50%. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira di tahun 2021 ini pendapatan Harum bisa naik nggak? Ada potensi ya, ada potensi untuk naik lagi gitu. Ya jadi ya menurut saya kalau misalkan teman-teman sudah punya Harum Energi sejak kemarin-kemarin, ya sudah hold saja gitu. Kalau saya hold saja. Tapi kalau saya belum punya saham Harum, saya nggak akan masuk sekarang gitu. Ya saya nggak akan masuk sekarang karena sudah naik, terlalu kenceng, lebih baik saya nunggu laporan keuangan terbaru keluar. Apakah di laporan keuangan terbaru yang keluar nanti, bisa melanjutkan berbalik arah atau tidak gitu. Kalau masih bisa melanjutkan berbalik arah, ya bisa kita pikirkan untuk masuk di saham Harum. Ya tapi kalau ternyata sudah tidak menunjukkan berbalik arah, ya sudah ya, lebih baik tidak masuk. Ya dan disitulah sebenarnya teman-teman yang sudah nge-hold saham Harum sejak kemarin-kemarin, keputusan untuk dijual atau tidak ya nanti nunggu laporan keuangan ya. Apakah di laporan keuangan ada pembalikan arah lagi yang artinya di tahun 2021 ini ada potensi kinerja Harum lebih baik lagi daripada tahun 2020. Kalau misalkan ada potensi ya, ada potensi untuk kinerjanya berbalik arah lebih bagus dari tahun 2020 ya sudah tetap hold saja gitu. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan cuan 300% bisa naik lagi cuannya ya. Mungkin bisa 500% seperti itu. Ya harapannya seperti itu. Jadi intinya bagi yang sudah punya Harum sejak kemarin-kemarin hold saja, tapi kalau belum ya menurut saya sih nggak perlu buru-buru masuk ya. Kita tunggu saja laporan keuangannya. Oke, itu mengenai Harum Energi ya. Jadi, di situ ya kesimpulannya adalah kita mendapatkan multi bagger dari Harum Energi karena ada kinerja yang berbalik arah. Nah, sekarang bagaimana dengan MTEK ya atau Elang Mahkota Teknologi. Nah, sama MTEK ini juga menjadi multi bagger ya. Kalau teman-teman misalkan punya MTEK ini sejak sekitar bulan, Oktober, November kemarin di mana harganya masih di kisaran 700, sekarang sudah 2.100 artinya juga sudah naik 300%. Artinya menjadi multi bagger juga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa MTEK bisa menjadi multi bagger? Ternyata alasannya juga sama, ya alasannya juga sama. Tahun 2020 kemarin ya, di laporan keuangan terbaru kuartal 3 2020 kemarin, MTEK membukukan kinerja yang, eksponensial ya, yang signifikan, di mana di tahun 2019 MTEK masih membukukan rugi bersih. Ya, kuartal 3 2019 MTEK membukukan rugi bersih 1,3 triliun. Kemudian tahu-tahu ya di kuartal 3 2020 MTEK membukukan laba bersih ya dari yang tadinya rugi 1,3 miliar 1,3 triliun menjadi laba ya menjadi laba 176 miliar. Berarti ada kenaikan di atas 100% ya, kalau kita itu kurang lebih sekitar 150-an ya, 140-an sampai 150% ya. Sorry, 130 sampai 140%.
Ya, karena kalau naik 100% berarti kan menjadi nol ya, dari 1,3 triliun minusnya, ruginya itu menjadi nol, itu artinya naik 100%. Kemudian ada kenaikan lagi menjadi 176 miliar, artinya naik sekitar 130%. Ini kenaikan yang signifikan untuk MTech. Makanya nggak heran tahun ini, awal tahun ini harga saham MTech itu terus naik gitu. Ya, jadi di situ ada multi bagger, ada reason fundamentalnya. Dan kalau misalkan kita mendapatkan multi bagger dari fundamental, ini jauh lebih aman, jauh lebih sehat daripada kita mendapatkan multi bagger gorengan. Ya kalau multi bagger gorengan bisa aja tuh naik 100% dalam hanya 2 minggu, tetapi 2 minggu kemudian turunnya 90%. Ya, jadi serba deg-degan, serba was-was. Tapi kalau multi bagger sehat, biasanya naiknya bertahap sedikit demi sedikit, tapi tetap terus naik, melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi kita cari yang multi bagger sehat. Di mana startnya, yaitu ketika kita menemukan perusahaan yang membukukan kinerja signifikan, ya. Jadi kenaikan labanya signifikan. Baik itu dari, apapun itu namanya ya, apapun apapun itu perusahaannya ketika terjadi pembalikan arah ya, pembalikan arah yang signifikan, di situ ada potensi multi bagger. Ya, nah sekarang pertanyaannya kira-kira saham apa yang menjadi multi bagger tahun 2021 ini, begitu kan? Nah, untuk saham-saham yang punya potensi di tahun 2021 ini kita akan bahas nanti ya di episode selanjutnya. Tapi saya sih meliriknya salah satunya dari batu bara. Ya kenapa batu bara? Ya karena batu bara memang belum naik. Kenapa? Karena tahun 2020 kemarin kinerjanya semua turun. Ya kecuali Harum tadi ya. Kalau Harum Energi tadi ya tertolong oleh sentimen nikel. Ya, dia punya anak perusahaan yang bergerak di nikel dan itu menyumbangkan laba bersih yang tinggi, menyumbangkan laba bersih yang besar, yang signifikan, plus ternyata itu juga dari nikel, ya sudah itu. Ketemu tuh antara pembalikan arah plus sentimen menjadi multi bagger. Ya disitulah ketika terjadi perubahan value seperti itu, berarti ya kira-kira nih siapa sih yang nggak akan tertarik untuk masuk di saham itu gitu. Ya siapa yang nggak tertarik dengan adanya kenaikan kinerja yang signifikan dan sentimen yang positif ya. Siapa bandar mana yang nggak tertarik untuk masuk dan memborong saham tersebut gitu. Nah, cuman karena sudah naik ya kalau saya milih saya tidak mengejar kereta. Nah, kita tunggu nih kereta berikutnya apa. Ya menurut saya salah satu potensinya ada di batu bara. Kenapa batu bara tahun 2020 kemarin harga acuannya masih di kisaran $50 per metrik ton. Sekarang tahun 2021 harga acuannya sudah naik ke level 80-an dolar per metrik ton. Artinya apa? Artinya harga acuannya naik 50%, ada optimisme bahwa bisnis-bisnis batubara akan berbalik arah kinerjanya di tahun 2021 ini. Dan tinggal tunggu saja nanti begitu sudah berbalik arah biasanya nanti akan muncul sentimen, sentimen positif dan disitulah biasanya akan menjadikan saham-saham batubara ini naik signifikan, ya. Oke, mungkin itu sekilas, podcast kali ini ya, podcast yang singkat ini mengenai kita belajar mengenai MTech dan juga Harum Energi dan kita bisa mengambil pelajaran dari 2 saham ini. Ya, untuk kita jadikan acuan mencari the next multi bagger di tahun 2021 dan tahun 2022 nanti ya. Ya, oke ya, mungkin, sekian podcast kali ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ya. Jangan lupa kunjungi website kami www.investgo.id. Ya, tunggu kami di episode selanjutnya dan salam Passive Income.